mohon maaf dengan segala hormat, meskipun saya sedang berpuasa, ini bulan Ramadan, saya berbahagia Anwar Usman kena sanksi etik lagi gitu. Supaya ada efek jera gitu. Meskipun menurut saya kurang ada deterrent efek, kurang ada efek jera yang lebih menggigit gitu loh. Seharusnya kalau kita melihat putusan MK nomor 90 tahun 2029, apa yang dilakukan oleh Anwar Usman itu patut dan layak dia diberhentikan sebagai hakim MK. Bukannya sekedar dicopot jadi ketua MK, menurut saya, menurut rakyat Indonesia. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, di tengah hiruk pikuk persidangan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi, ada berita yang menarik menurut saya, yaitu Paman Usman alias Anwar Usman, salah satu hakim MK yang tidak diperbolehkan mengadili sengketa Pilpres karena sanksi MK terdahulu, ternyata kena sanksi yang kedua kali. Jadi Paman Usman ini rekor ini, hakim konstitusi yang mendapatkan sanksi lebih dari satu kali berturut-turut. Yang bulan November Desember kena sanksi, kemudian sekarang kena sanksi lagi. Sanksinya apa? Sanksinya karena Anwar Usman dianggap tidak patuh terhadap sanksi etik yang sudah dijatuhkan sebelumnya. Memang benar, Anwar Usman ini dalam bahasa Jermannya tuh ngengkel gitu loh, ngotot, tidak mau terima. Pada persidangan MK yang terdahulu yang dipimpin oleh Profesor Jimli Asidiki, Anwar Usman terindikasi melakukan pelanggaran berat. Satu, ada konflik of interest, khususnya terkait dengan keputusan MK nomor 90 tahun 2023. Yang kedua, cacat etika dan moral. Karena apa? Gibran itu keponakan dari istrinya Anwar Usman. Anwar Usman kemudian diberhentikan dari jabatan ketua MK. Lalu kemudian dia juga diberikan sanksi, tidak lagi diperbolehkan mengikuti atau menghadiri sengketa Pilpres tahun 2024. Ini sanksi MK yang pertama. Rupanya Paman Usman ini memang, ya mohon maaf ini dengan segala hormat, tidak tahu malu. Kemana urat malunya itu? Bukan malah dia introspeksi diri, kontemplasi, menyadari semua kesalahannya. Yang terjadi dia melawan, menggugat ke PT UN, menggugat ini dan sebagainya, ngomong di pers bahwa dia tidak pernah merasa bersalah dan sebagainya. Akhirnya dilaporkan kembali dan kemudian dijatuhi sanksi etik yang kedua kali. Ini MK yang sekarang ketuanya adalah itu mantan hakim konstitusi juga, Idewa Gede Palguna. Jadi menurut saya Anwar Usman ini harus mulai berkaca diri, ya, kontemplasi, mumpung bulan Ramadan, sadarlah gitu, bahwa dirimu telah melakukan kesalahan, sudah melanggar semua etika dan moral. Ada konflik of interest, menabrak semua norma-norma yang ada gitu. Jadi mengapa memaksakan diri? Atau jangan-jangan Anwar Usman ini merasa punya backup. Konon kemana-mana dia selalu mengenalkan bahwa saya adalah adik iparnya presiden gitu. Itu yang saya dengar begitu. Ya mungkin karena dia merasa adik iparnya presiden gitu. Jadi dia merasa punya backup untuk terus menggugat
agar dia dikembalikan lagi dalam posisinya sebagai ketua MK. Mari kita bayangkan sahabat Indonesia, mari kita bayangkan dengan cermat. Apa jadinya kalau Mahkamah Konstitusi, Guardian of Constitution kita digawangi lagi, diketuai lagi oleh Anwar Usman. Kemarin dengan putusan Oktober tahun 2023, Anwar Usman melalui putusan tahun nomor 90 sudah merobohkan pilar-pilar MK. Apalagi kalau dia ngotot pengen jadi ketua MK lagi. Ambruk gedung MK. Kepercayaan masyarakat ambruk total. Dan ini harus kita hindari. Seperti yang dikatakan Profesor Mahfud MD. MK kita, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, itu pernah dianggap satu di antara 10 mahkamah konstitusi yang paling efektif di dunia. Jadi sayang sekali kalau di dalam tubuh MK itu digawangi oleh orang-orang yang mempunyai keinginan terlalu berlebihan. Sudah cacat etika, cacat moral, masih tetap ngotot pengen jadi ketua MK. Kita dulu pernah mempunyai hakim MK, ketua bahkan, Akil Mukhtar, masuk penjara. Ada lagi hakim MK yang kena juga kasus masuk penjara. Jangan lagi hal itu terulang lagi dan terulang lagi. Pelajaran Anwar Usman atau Paman Usman ini harus menjadi pelajaran berharga bagi kita. Jangan lagi ada hakim MK sekualitas Anwar Usman, karena berbahaya buat konstitusi kita, berbahaya buat demokrasi kita. Mungkin Pak Anwar Usman tidak sadar keputusan nomor 90 tahun 2023 itu merupakan tonggak sejarah hancurnya demokrasi di Indonesia. Itu merupakan awal mula terjadinya pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif dalam penyelenggaraan Pilpres tahun 2024. Karena tiket emas yang diberikan Paman Usman kepada Gibran lah akhirnya ada politik gentong babi. Ada politisasi bansos, dibuat anggaran yang luar biasa. Dana bansos di APBN yang jumlahnya sekian digelembungkan oleh Pak Jokowi tanpa seizin DPR. Anwar Usman harus sadar, gara-gara Anwar Usman lah demokrasi Indonesia ini rusak parah, tercabik-cabik oleh kepentingan oligarki. Jadi mohon maaf, dengan segala hormat, meskipun saya sedang berpuasa ini bulan Ramadan, saya berbahagia Anwar Usman kena sanksi etik lagi, supaya ada efek jera. Meskipun menurut saya kurang ada deterrent efek, kurang ada efek jera yang lebih menggigit gitu loh. Seharusnya kalau kita melihat putusan MK nomor 90 tahun 2029, apa yang dilakukan oleh Anwar Usman itu patut dan layak dia diberhentikan sebagai hakim MK, bukannya sekedar dicopot jadi ketua MK. Menurut saya, menurut rakyat Indonesia. Karena apa? Gara-gara Paman Usman lah kepercayaan publik terhadap MK ambruk dalam titik nadir. Ini tugas berat dari Pak Soehartoyo, ada Pak Arif Hidayat, ada Pak Saldi Isra, ada Bu Eni dan ada yang lain-lain. Tugas berat untuk menumbuh kembangkan kembali kepercayaan publik terhadap MK. Dan salah satu indikator bahwa MK bisa dipercaya kembali oleh rakyat adalah berani memutuskan yang terbaik, berani menganulir keputusan KPU dan berani mendiskualifikasi pasangan Gibran dan Prabowo dalam kontestasi Pilpres tahun 2024 dan melakukan pemilihan ulang
yang hanya diikuti oleh dua pasangan, yaitu Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Karena menurut saya dengan semua biang keladi yang dimulai dari tindakan Anwar Usman ini negara kita, sistem ketatanegaraan kita, sistem kepatutan kita, etika berbangsa kita, etika bernegara rusak parah gara-gara tiket emas yang diberikan Anwar Usman kepada keponakannya Gibran Rakabuming Raka. Jadi sekali lagi sahabat Indonesia, saya berbahagia Anwar Usman dijatuhi hukuman etik lagi oleh MK. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia penuh damai. Saya Rudi Eskamri.